Halo semuanya, perkenalkan aku Anastasia Yushin Melinda. Dan aku Rina Wijaya Ali. Hari ini kami akan membahas salah satu topik di dunia pemrograman yaitu array. Di mana array itu sangat bermanfaat loh, terutama kalau kita bekerja dengan banyak data. Jadi, pastiin kalian nyimak videonya ya. Oke, pertama-tama akan saya mulai dari definisinya terlebih dahulu ya. Jadi, apa itu array? Singkatnya, array adalah sebuah tempat untuk menyimpan berbagai nilai dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Jadi, daripada buat banyak variabel untuk setiap data, kita bisa gunain array loh untuk nyimpan semuanya di satu tempat. Bayangin aja kalau kamu punya seperti di gambar ini, dengan banyak kotak. Nah, setiap kotaknya ini bisa diisi dengan data. Nah, setiap kotak di array ini punya nomor yang disebut dengan indeks. Tapi penting diingat bahwa indeks di pemrograman dimulainya dari 0 ya, bukan dari 1. Jadi, kalau misalnya kamu punya array dengan 5 elemen, maka nomor indeksnya itu 0, 1, 2, 3, dan 4 ya. Bukan 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita bisa bandingin dengan variabel biasa. Kalau misalnya kamu ingin nyimpan 5 angka dengan variabel biasa, pasti kalian harus nulis seperti ini kan? Pasti capek dan panjang. Tetapi kalau misalnya kamu pakai array, kamu bisa menulisnya seperti ini. Array juga bisa berguna kalau kamu nggak tahu sebelumnya berapa banyak data yang mau disimpan, karena kamu bisa mendeklarasikan panjang array berdasarkan dari input pengguna. Untuk mendeklarasikan array, kita perlu menentukan tipe datanya, yaitu ini, serta nama dari array-nya, yaitu angka. Contohnya ya seperti ini. Integer sebagai deklarasi tipe data, dan angka sebagai nama array-nya. Artinya dari array ini, atau array angka adalah panjangnya 5. Kalau misalnya kita mau langsung mengisi array, dan saat mendeklarasikannya, kita juga bisa menulisnya seperti ini. Jadi, langsung diisi dengan angka yang diinginkan. Selain dari integer, membuat array itu bisa pakai tipe data yang lain loh, seperti string, float, double, dan lainnya. Dan jangan lupa, panjang array itu harus ditentukan di awal ya, dan tidak bisa diubah setelah array tersebut dibuat. Setelah kita membuat suatu array, kita bisa mengakses elemen-elemen tersebut menggunakan nomor indeks. Contohnya, seperti di array yang ini, kita bisa lihat bahwa 10 memiliki nomor indeks 0, 20 memiliki nomor indeks 1, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita mau mencetak elemen tertentu, contohnya di sini, di yang indeks ke 0, maka yang keluar akanlah angka 10. Sedangkan kalau misalnya kita mau mencetak semua elemen di array-nya, kita bisa menggunakan looping. Contohnya adalah menggunakan for int i sama dengan 0. Lalu kenapa kok ini i kurang dari 5? Karena di sini terdiri dari 5 elemen, di mana indeks pertama adalah 0. Jadi yang terhitung adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Yang menghasilkan itu adalah 4 elemen. Lalu sistem .out.print nilai i, di mana i tadi adalah kurang dari 5. Maka hasil yang keluar adalah semua elemen di print. Oke, jadi untuk contoh soal satu dimensi, ini kita akan berusaha untuk mencari angka terbesar dari beberapa angka yang diinput oleh user. Jadi pertama di sini ada code untuk meminta berapa jumlah angka yang ingin diinput oleh user. Di sini kita gunakan n. Lalu ini tuh untuk me- ini untuk variabelnya kita menggunakan namanya array, inisialisasikan, dan lalu cara penggunaan array itu kita tambahin untuk satu dimensi kita gunakan satu kotak di sini, satu kurung, dan di sini kurungnya kita isi dengan berapa panjang
array yang kita inginkan, berapa panjang indeks array-nya. Lalu di sini kita bikin for loop, di mana ini I kalau sama dengan 0, jadi indeks yang kita ketahui indeks itu mulai dari angka 0. Jadi kalau kita di sini kita isi 5, maka akan muncul dari 0, 1, 2, 3, 4. Tidak sampai angka 5. Lalu di sini kita tulis untuk meminta input angka indeks ke 0 plus 1, sehingga angkanya tidak tulisnya input number 0, jadi langsung input number 1. Lalu ini kita cari array, misalnya ini I-nya kita 0, jadi array ke 0-nya berapa. Tuh. Lalu ini adalah perhitungan untuk cara cari angka terbesarnya. Jadi yang diganti adalah dalamnya kotak array ini mencari array ke indeks keberapa yang lagi dipakai di program ini. Misalnya kita run dulu coba. Jadi misalnya ini kita disuruh isi panjang array, kita isi 5. Jadi karena kita di sini sudah I plus 1, jadi input angkanya langsung 1, bukan 0. Jadi yang pertama kita isi misalnya 3. Lalu angka kedua 5. Lalu angka ketiganya 7, angka keempat 1, angka kelimanya 9. Jadi angka terbesarnya adalah 9. Dan jadi intinya array satu dimensi ini itu untuk data yang tipenya itu cuma satu jenis gitu, untuk satu jenis saja. Jadi sekarang aku akan menjelaskan untuk array yang memiliki dua dimensi. Jadi seperti yang tadi kita pelajari, array pertama itu kan hanya bisa menyimpan satu tipe atau satu jenis data, tapi banyak. Jadi untuk array dua dimensi ini itu lebih ke anggapannya kayak kita punya lemari nih, lalu yang array di satu dimensi itu hanya untuk menyimpan di satu barisan itu. Misalnya satu barisan itu ada isinya mainan mobil, mainan bola, lalu mainan board game gitu. Lalu kalau misalnya ada dua, kalau array dua dimensi itu sistemnya lebih ke seperti ada dua kolom, dua section gitu, ada di sectionin lagi. Jadi yang tadi, misalnya array satu tadi kan sudah, nah, array dua ini, yang baris pertamanya, baris atasnya itu ada misalnya mainan bola, mainan board game, mainan mobil. Lalu baris keduanya bisa makanan berat, makanan ringan, dan dessert gitu. Jadi bisa dua tipe gitu langsung. Bisa ada dua level. Jadi sekarang saya akan lanjut dengan contoh soal array dua dimensi. Mana untuk array dua dimensi ini tuh untuk baris yang ke bawah, dan yang ini tuh untuk barisan yang ke kanan. Yang ini. Jadi seperti yang tadi satu dimensi itu hanya satu kotak, dua dimensi ada dua kotak. Lalu di sini kalau usernya diminta untuk membuat sebuah matriks 3x3. Jadi yang pertama diminta masukkan matriks pada kolom C, di mana C ini akan di loop sebagai kolom dan ini sebagai barisnya I. Lalu saat sudah dapat, jadi mereka bikin loop lagi untuk menunjukkan hasilnya. Jadi seperti ini. Untuk kolom 1 baris ke 0, dan untuk matriks kolom 2 baris 0, lalu seperti ini. Intinya untuk yang tadi, untuk contoh yang tadi, itu kan array satu dimensi. Yang tadi kan array satu dimensi, jadi seperti lemari yang cuma isinya satu gitu, satu lemari. Sedangkan kalau yang ini itu untuk bikin yang lacinya itu ada dua kolom. Asalnya satu kolom, ini dua kolom. Itu yang membedakan array satu dimensi dan dua dimensi. Jadi lebih bisa dikategorikan. Array adalah salah satu topik yang penting di dunia pemrograman. Dengan memahami array, kalian bisa memproses banyak data secara efisien. Jadi, jangan cuma nonton ya, tapi juga dipraktekin apa yang udah kamu pelajarin. Selain itu, kita juga ada quiz loh yang bisa kalian kerjakan. QR akan kami tunjukkan di akhir video. Sampai jumpa!